Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kerennya Ustaz. Ya, harus keren. Kacamatanya deh. Karena kita ini dalam perjalanan menuju Solo. Solo di. Jadi kita di atas kapal apa ini Ustaz? Dharma Kencana. Dharma Kencana 7 di. Dharma Kencana 7. Oh, ini fasilitas Luar biasa Sama, fasilitas. kelas Kelas 1. kelas 1 baru, langsung terhubung dengan laut lepas di. Laut Oh, lihat, lepas. Ustaz. Oh, Cantik sekali. Cantik. Fasilitasnya bagus, Bagus, nyaman. Nyaman, Pokoknya santuy. santuy. Jadi kita dalam keadaan syafar. Safar. Apa itu syafar Ustaz? Safar itu definisinya melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan Ya. di mana orang yang melakukan perjalanan itu diberikan fasilitas rukhsah Rukhsah di. atau Ya. keringanan Keringanan di. dalam hal ibadah. Oh, bukan keringan utang di. Bukan. Bukan keringanan kredit, Oh, keringanan di dalam beribadah. Oh, begitu di. Ya. Keringanan. Keringanan itu boleh nggak diambil atau boleh tidak? Oh, boleh diambil. Boleh diambil. Boleh Lebih diambil. utama mana? Lebih utama diambil atau tidak? Lebih utama diambil menurut saya. Bagaimana? Karena ini adalah hadiah dari Allah. Jadi keringanan orang yang melakukan perjalanan itu adalah keringanan dalam hal ibadah yang dianugerahkan Allah hanya kepada orang-orang yang safar. Sama. Ya, Di antara keringanannya apa itu, Ustaz? Satu. keringanannya satu, dalam hal ibadah, seorang musafir Ya. boleh saja menjama dan mengqasar salatnya. Kalau jamak apa itu jamak dulu? Jama itu hanya mengumpul saja. Kumpul. Dua waktu sholat dikumpul menjadi satu tanpa mengurangi jumlah rakaat. Oh. Kalau saya kumpul semua sholat jadi satu, Ustaz. Wah, itu Makutul makutu. Tapi memang pernah ada. Pernah ada. Pernah ada pada masa Rasulullah itu ketika Oh. perang gali lubang itu. Iya, iya, barangkali lubang. Ya, jadi waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya dikumpul hampir mendekati subuh. Jadi satu. Jadi satu. Tidak bisa gitu jadi dalil saya kumpul sholat jadi satu. Ini kan kita dalam keadaan yang santai. Oh, santai. Itu boleh saja tapi dalam keadaan sangat genting. Ya, Jadi tadi jamak. jamak. Kalau kasar, Kasar mengurangi jumlah yang ada. memotong, Mengurangi. Misalnya, Misalnya dari 4 menjadi 2. oh, kalau yang 3, Oh, jangan. Nanti maghrib 3 jadi 1,5. Nggak ada yang dasarnya. 2. subuh? Oh, jangan. Kalau di korting bisa. wah, Ya. dah. Jadi Oke, begitu. Jadi kalau jamak tadi, Jamak mengumpul. mengumpul, Kalau kasar, mengurangi. mengurangi. Seorang musafir boleh mengumpul dan boleh mengurangi. Oke. Ya. Sudah paham. Nah, sekarang kapan kita bisa mulai jamak kasar? Bisa nggak ketika saya misalnya mau berangkat langsung saja jamak kasar? Dua pendapat. Nah, Ada ulama yang membolehkan ya, menjamak kasar langsung ya, karena sudah niat melakukan safar, ya. perjalanan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan nanti berlaku fasilitas jamak kasar ketika telah meninggalkan kampungnya. Nah, itu. Nah, dan ada pendapat mengatakan yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan setelah meninggalkan kampungnya atau telah melakukan perjalanan. Contoh, Nabi pernah meninggalkan Madinah, Ya. tetapi dia belum menjamak kasar sholatnya. Ya. Tapi ketika tiba di Zulhulaifah atau Bir Ali, Nabi telah menjamak dan mengkasar salatnya. Sementara jarak antara Madinah dengan Zulhulaifah itu belum terlalu jauh. Atau Bir Ali. Iya. Setelah, jadi saya mengambil pendapat yang kedua itu setelah meninggalkan tempat. Ya, tapi ketika menjamak boleh saja menjamak saat itu. Menjamak. Apa sih kalau menjamak itu ada nggak syaratnya? Kenapa sih kita boleh menjamak? Ya, ketika sakit boleh menjamak. Boleh. Saat dalam keadaan sibuk yang genting boleh. Sibuk yang genting boleh. Misalnya dokter begitu ya. Dokter. Boleh. Bahkan ada bukunya Syekh Yahya Abdurrahman itu mengatakan perempuan hamil Boleh.
perempuan hamil yang sudah kesulitan untuk terlalu banyak bergerak, Iya. maka dia dibolehkan menjamak, bukan mengkasar, hanya menjamak. Gitu. Ya. Kalau sholat Jumat bagi syafar, orang yang bersyafar Kalau yang saya pahami hadisnya itu 4 yang boleh. yang boleh meninggalkan Jumat. Oh ya. Apa itu? Salah satunya adalah mereka yang melakukan perjalanan. Perjalanan. Iya. Boleh tidak Jumat ya. Boleh tidak Jumat. Kemudian yang kedua, berapa hari batasnya saya bisa jamak kasar kalau saya musafir? Ulama berbeda pendapat. Eh, Ada mengatakan 3, ya, ada mengatakan 18 hari, ya, ada mengatakan tidak lewat dalam 1 bulan. begitu. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Selama tidak niat mukim Eh, di tempat yang dituju, maka selama itu posisinya dalam sebagai musafir. musafir. Contoh, Allahu yarham Profesor Hasbi Siddiqui. Eh, Selama beliau tugas sebagai dosen di Jakarta. Yogyakarta di UIN Kalijaga itu, Eh, beliau tidak pernah melakukan sholat Jumat oh, dengan alasan dia adalah musafir, Musafir nih. bukan mukimin. oh. Tapi ini pendapatnya Profesor Hasbi Siddiqui. Tapi bidatong itu kalau orang memang tidak mau sholat Jumat di. Wah, takut tuh ya tuh, alias malas, pemalas itu. Tapi kalau ada sebab syar'i, kenapa tidak? Begitu. Kalau hanya akal-akalan kutu itu. Oh, oke. Sekarang batas waktu. Kemudian jarak. Jarak. Apa jaraknya, misalnya dari Palopo ke mana bisa. Karena begini Ustaz, kalau dibilang misalnya yang dipertimbangkan adalah kesulitan. Sekarang orang Jakarta kalau macet itu bisa saja 1 hari. Iya. Dalam jarak kereta tertentu. Iya. Bagaimana? Makanya saya juga agak sepakat dengan pendapatnya Prof. Hasbi. Prof. Hasbi itu mengatakan bukan sekedar jarak, Eh, tetapi kesulitan menempuh jarak. Itu menjadi bahan pertimbangan. Contoh yang tadi Prof katakan itu bahwa karena macet. Pada masa Rasulullah unta tidak pernah macet. Sekarang ini mobil macetnya luar biasa, sehingga pernah itu digagas fikih ala Indonesia. Dengan itu tadi, dengan melihat kesulitan kita menempuh jarak. Jadi kalau misalnya jaraknya itu ulama pun berbeda pendapat. Bahkan ada ulama yang mengatakan 18 km itu sudah boleh menjamak dan mengkasar salat. Oh, kalau misalnya dari Palopo ke Gua apa semua pada saat Iya bisa. Dalam satu pendapat. Satu pendapat. Tetapi ada ulama yang mengatakan kurang lebih 85 km kalau saya tidak salah itu, mengatakan baru boleh boleh menggunakan salat kasar, jamak kasar itu. Jadi ini sudah hampir bersandar ke ini Ustaz. Menurut informasi jam 12 malam. Jam 12 malam sandar di Tanjung Perak. Perak, Surabaya. Setelah itu naik bus lagi ke Solo, kurang lebih 6 jam. 6 jam. Tapi kalau menempuh tol katanya hanya kurang lebih 3 jam kita sudah bisa tiba di Tapi mewah Solo. ini kan Ustaz. Mewah sekali, mewah. Tapi kalau tidak ada istri, tidak ada arti kemewahan. Untuk sementara doakanlah saat pergi berjuang bermuktamar di Muhammadiyah, jika minta kawin ikhlaskan. Itu pendapatnya sesamril itu. Ada ceritanya begitu. Iya. Tapi tidak ada susah kalau niatnya baik, insya Allah. Oh iya. Oke, Iya. Pak Ustaz. Iya, terima kasih, Prof. Dinikmati kembali pemandangannya. Salamat kepada salamat. Apa itu? Kunyit asam Ustaz. Saya tadi minum kunyit asam Oh, kunyit asam Ustaz. Untuk apa itu? untuk rileks. Oh, saya kira untuk reproduksi. Wah, masa? Oke, Ustaz, terima kasih. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.